Sebelumnya, Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Desa Putu Eva Mitayani, sebagai ketua kelompok. Rekan saya Nikade Ayu Cynthia Devi, Nikade Diananda Putri, dan Kade Ayu Puspadewi. Di sini kami akan menjelaskan modul 9 mengenai penyelesaian audit. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nikade Ayu Cynthia Devi. Di sini saya akan menjelaskan daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi PT Peta tahun 2012. Untuk mengerjakan daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi bisa dilihat pada modul 2 sampai 8 di catatan pemeriksaan ada jurnal koreksi. Jurnal koreksi di catatan pemeriksaan tersebut tinggal disalin saja nama akun beserta jurnalnya ke dalam jurnal koreksi dan reklasifikasi. Kode referensinya dapat disesuaikan dengan akun-akun pada buku 1 seperti akun Bank Mini, referensi C di debit 13.500.000, pada piutang usaha referensi E1 di kredit 13.500.000 bisa dilihat pada modul 2. Yang kedua, penjualan PL1 di debit 96 juta, PPN keluaran M2 9.600.000 pada piutang usaha E1 di kredit 105.600.000. Yang ketiga, beban piutang tak tertagih PL3 debit 27.500.000 pada piutang usaha E1 di kredit 27.500.000. Yang keempat, Bank Bini C debit 40 juta, retur penjualan PL1 19.200.000, PPN keluaran M2 debit 1.920.000 pada piutang usaha E1 di kredit 61.120.000. Yang kelima, beban promosi PL3 debit 10 juta pada persediaan F di kredit 10 juta. Yang keenam, persediaan F debit 16 juta pada HPP PL2 di kredit 16 juta. Yang ketujuh, utang usaha M1 52.250.000 pada PPN masukan 4.750.000, persediaan F 47.500.000. Yang ke-8, persediaan barang dalam perjalanan F debit 84 juta pada HPP PL2 kredit 84 juta. Yang ke-9, beban perjalanan dinas dan akomodasi PL3 debit 42.500, perlengkapan kantor PL3 25.000 pada beban yang masih harus dibayar A2.2 di kredit 67.500. Yang ke-11, Bank Bini C debit 52.873.500 rupiah, beban lain-lain PL3 50.000 pada pendapatan A3.1 kredit 52.500.000, pendapatan bunga A3.1 kredit 423.500. Yang ke-12, Bank Mandi C debit 56.775 rupiah, beban lain-lain PL3 debit 50.000 pada pendapatan bunga A3.1 kredit 106.775 rupiah. Yang ke-13, Bank CAB C debit 552.000, beban lain-lain PL3 48.000 pada pendapatan bunga A3.1 di kredit 600.000. Yang ke-14, Bank CAB referensi C debit 20.291.506 rupiah pada
Laba valuta asing A3.1 kredit 20.291.506. Yang ke-15 piutang lain-lain E debit Rp1.228.750 pada pendapatan bunga A3.1 kredit Rp1.228.750. Yang ke-16 deposito berjangka referensi C debit Rp51.250.000 pada laba valuta asing A3.1 di kredit Rp51.250.000. Yang ke-17 beban asuransi PL3 debit Rp3 juta pada asuransi dibayar muka G kredit Rp3 juta. 18 piutang lain-lain E di debit Rp2 juta pada utang PPH 4.2 di kredit Rp2 juta. Yang ke-19 beban sewa PL3 debit Rp5 juta pada sewa dibayar di muka G di kredit Rp5 juta. Yang ke-20 beban perlengkapan PL3 Rp1.200.000 pada perlengkapan kantor J di kredit Rp1.582.500. Yang ke-21 piutang dividen PT Domba Kecil E debit Rp75 juta pada pendapatan lain-lain A3.1 di kredit Rp75 juta. 22 rugi investasi PL3 debit Rp10 juta pada investasi PT Domba Putih H di kredit Rp10 juta. Yang ke-23 investasi PT Domba Kecil H sebesar di debit Rp750.000 pada beban lain-lain di kredit Rp750.000. Yang ke-24 perlengkapan kantor J debit Rp1 juta pada beban perlengkapan kantor PL3 di kredit Rp1 juta. Yang ke-25 perlengkapan kantor baru J di debit Rp6 juta. Akumulasi penyusutan komputer atau lama J di debit Rp8.500.000. Kerugian pengalihan aktiva A3.1 debit Rp500 pada peralatan kantor atau lama J di kredit Rp15 juta. Yang ke-26 peralatan kantor J di debit Rp10 juta pada kas C di kredit Rp10 juta. 27 kendaraan bermotor J di debit Rp12.500 pada beban pemeliharaan perawatan PL3 di kredit Rp12.500. 28 beban penyusutan bangunan prasarana A3.1 di debit Rp9.375.000 pada akumulasi penyusutan bangunan prasarana J di kredit Rp9.375.000. 29 beban penyusutan peralatan kantor A3.1 debit Rp2.716.267 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor J di kredit Rp2.716.267. Yang ke-30 akumulasi penyusutan kendaraan bermotor J di kredit debit Rp30.454.688 pada beban penyusutan kendaraan bermotor A3.1 di kredit Rp30.454.688. 31 beban penyusutan aset tetap SGU A3.1 di debit Rp1.245.000 pada akumulasi penyusutan aset tetap SGU J di kredit Rp1.245.000. Yang ke-28 aset tetap sewa guna usaha N1 di debit Rp74.700.000 pada piutang lain-lain E di kredit Rp14.940.000.
Utang SGU jangka panjang N1 dikredit 59.760.000. 29. Utang SGU jangka panjang N1 didebat 1.660.000. Beban bunga A3.1 622.500 pada beban sewa guna usaha PL3 dikredit 2.282.500. Yang ke-30, utang SGU jangka panjang N1 didebat 1.660.000. Beban bunga A3.1 didebat 622.500 pada beban sewa guna usaha PL3 dikredit 2.282.500. Yang ke-31, utang SGU jangka panjang N1 didebat 1.660.000. Beban bunga A3.1 622.500 pada beban sewa guna usaha PL3 dikredit 2.282.500.000. 32. Utang SGU jangka panjang N1 debat 19.920.000 pada utang SGU jangka pendek M3 dikredit 19.920.000. Yang ke-33, beban penyusutan bangunan dan prasarana PL3 didebat 9.375.000 pada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana J dikredit 9.375.000. 34. Beban penyusutan peralatan kantor PL3 didebat 2.716.267 rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan kantor J dikredit 2.716.267 rupiah. Yang ke-35, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor J debit 30.454.688 rupiah pada beban penyusutan peralatan kantor PL3 dikredit 30.454.688 rupiah. Yang ke-36, beban penyusutan aset tetap SGU PL3 didebat 1.245.000 pada akumulasi penyusutan aset tetap SGU J dikredit 1.245.000. Yang ke-36, beban penyusutan aset tetap SGU PL3 1.245.000 pada akumulasi penyusutan aset tetap SGU J dikredit 1.245.000. Yang ke-37, beban sumbangan PL3 debat 20 juta pada beban jamuan dan representasi PL3 dikredit 20 juta. Yang ke-38, beban gaji PL3 debat 10 juta pada Bank Bini C dikredit 10 juta. Yang ke-39, beban pemeliharaan dan reparasi PL3 debat 15.435.400 rupiah pada beban jasa profesional PL3 dikredit 15.435.400. Yang ke-40, beban perjalanan dan akomodasi PL3 debat 3.500.000 pada hutang lain-lain A2.2 dikredit 3.500.000. Yang ke-41, beban PPh pasal 21 C didebat 5.450.000 pada hutang PPh pasal 21 A3.1 dikredit 5.450.000. Jadi total di kolom debat sebesar 875.705.341 rupiah dan dikredit 875.705.341 rupiah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan ARP 2.1, ARP 2.2,
dan ARP 2.3. Selanjutnya, untuk indeks ARP 2.1 sampai ARP 2.3, datanya diambil dari indeks 2.1, 2.2, dan A3.1 pada modul 1 yang kita salin ke ARP 2.1. ARP 2.2, ARP 2.3 adalah audit per 31 Desember 2012 dan audit 31 Desember 2011. Itu datanya disalin ke ARP 2.1, ARP 2.2, ARP 2.3. Indeks ARP 2.1 ini kita mencari selisih dan persentase. Untuk mencari selisih yang naik turun rupiah ini kita cari dari audit 31 Desember 2012 dikurangi dengan audit 31 Desember 2011 dan kita dapat selisih ditaruh pada rupiah. Untuk mencari persentase selisih dibagi per nilai saldo audit 2011 dikali 100% dan dapat hasil dari persentase. Cara itu kita ulang sampai ARP 3. Itu caranya sama untuk mencari persentase dan selisihnya. Di sini saya akan memberikan contoh untuk kas dan setara kas 646.444.556 rupiah dikurangi 486.945.350 rupiah dan dapat hasil diselisih 159.499.206 rupiah. Untuk mencari persentase 159.499.206 rupiah dibagi per audit 31 Desember 2012 dan jumlahnya 486.945.350 rupiah dikali 100% dan mendapatkan hasil 32,76. Cara itu kita gunakan untuk mengisi indeks ARP 2.1 sampai ARP 2.3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada surat pernyataan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Surat ini dibuat di Jakarta 25 Maret 2012, nomor 08/11/2012 kepada Kantor Akuntan Publik Edson dan Rekan, Cipinang, Elok Blok K nomor 2, Jakarta Timur. Dengan hormat, perihal pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 untuk tujuan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Dengan ini kami menegaskan kepada saudara bahwa sepanjang sepengetahuan kami, pernyataan-pernyataan berikut yang diberikan pada saat pemeriksaan saudara berlangsung adalah benar. A. Umum. Kami menyadari bahwa sebagai anggota manajemen perusahaan, kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang ditetapkan secara konsisten. Kami telah memberikan semua catatan dan data keuangan yang berhubungan dengan hal tersebut kepada saudara sehingga laporan keuangan yang kami sajikan dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dan kesimpulan yang akan diambil oleh masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan tidak akan saling bertentangan. Tidak ada transaksi penting yang belum dibukukan secara benar dalam catatan pembukuan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
sebagai pengeluaran dalam tahun berjalan yang telah mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang dan dikeluarkan untuk keperluan perusahaan. Kami tidak mempunyai rencana atau tujuan yang dapat secara berarti mempengaruhi kewajaran suatu nilai buku atau pengklasifikasian aset dan kewajiban. Kami menyadari bahwa pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntansi publik dan terutama dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan dan karenanya pengujian yang saudara lakukan terhadap catatan-catatan pembukuan maupun prosedur pemeriksaan lainnya terbatas pada apa yang saudara anggap perlu untuk tujuan tersebut. B. Aset. A. Piutang. 1. Semua piutang per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana mestinya dan merupakan tagih-tagihan yang sah terhadap debitur yang bersangkutan yang belum diterima pada tanggal neraca. 2. Perusahaan tidak membuat penyisihan ragu-ragu tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi atau piutang yang benar-benar tak tertagih. 3. Tidak ada piutang yang disajikan jaminan kepada pihak bank dan pihak ketiga lainnya. B. Persediaan. 1. Perhitungan fisik terhadap persediaan perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan disaksikan oleh akuntan publik. 2. Persediaan yang dilaporkan secara seluruhnya merupakan barang milik perusahaan, tidak ada barang milik orang atau perusahaan lain yang dilaporkan dalam satu persediaan perusahaan. 3. Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan mendapatkan metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out atau FIFO untuk persediaan barang. C. Pernyataan dalam bentuk saham. Semua pernyataan dalam bentuk saham yang mencakup 20% atau lebih perusahaan per tanggal 31 Desember 2012 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan metode ekuitas. D. Aset tetap. Perusahaan menyusut aset tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus. Seluruh aset tetap memiliki perusahaan per 31 Desember 2012 dan 2011 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan harga perolehannya. C. Kewajiban. A. Kewajiban jangka pendek. Semua kewajiban jangka pendek perusahaan kepada para kreditur lainnya per tanggal neraca telah dicatat dan dilaporkan secara semestinya dalam laporan keuangan. Pada tanggal neraca tidak ada pelanggan hukum atau peraturan yang belum diselesaikan mengenai garansi, perjanjian, kredit atau perjanjian lainnya yang pengaruhnya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan di dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan suatu kerugian bersyarat. Semua kewajiban pajak dan biaya yang belum ditagih pada tanggal neraca telah diperhitungkan, dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. D. Ekuitas. Ekuitas yang terdiri atas modal disetor dan saldo laba telah dicatat dan dilaporkan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan. E. Pendapatan, beban dan laba rugi. Seluruh pendapatan dari kegiatan usaha maupun dari sumber-sumber lainnya telah dicatat dan dilaporkan keuangan dengan menerapkan prinsip kisah batas secara semestinya. Penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Harga pokok penjualan, beban pegawai, beban bunga, dan seluruh beban lainnya telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan secara semestinya. Taksiran beban pajak penghasilan telah dihitung atas dasar taksiran laba kena pajak dan telah diperhitungkan dalam menetapkan laba bersih perusahaan untuk periode-periode sampai dengan tanggal neraca. Ikatan bersyarat setelah tanggal neraca. Semua ikatan bersyarat dan komitmen perusahaan yang penting yang terjadi sampai dengan tanggal laporan akuntan telah dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. G. Peristiwa penting setelah tanggal neraca. Semua peristiwa penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. H. Hal-hal penting lainnya. 1. Seluruh hasil
atau risalah rapat direksi, dewan komersial, dan pemegang saham perusahaan sampai dengan tanggal laporan akuntan telah diperlihatkan atau disampaikan kepada akuntan publik perusahaan. 2. Sampai dengan tanggal laporan akuntan publik tidak ada persengketaan yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian, dan lainnya. 3. Tidak ada tuduhan-tuduhan yang timbul karena pelanggaran undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang menimbulkan pengaruh yang besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan selama periode laporan akuntan sampai dengan tanggal laporan akuntan. 4. Seluruh transaksi perusahaan dengan pihak luar selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan dilaksanakan secara wajar, serta tidak ada pejabat perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan perusahaan. 5. Semua catatan akuntansi dan keuangan perusahaan telah diperlihatkan kepada akuntan publik perusahaan dan tidak ada yang disembunyikan. 6. Tidak ada transaksi lain dengan pihak-pihak yang berhubungan kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan. 7. Tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan. Demikianlah pernyataan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Peta, Lita, Direktur Utama. Selanjutnya yaitu laporan auditor. Kantor Akuntan Publik, Edson dan Rekan, izin usaha nomor 777-KM-7-2002, Cipinang, Elok Blok K nomor 2, Jakarta Timur. Telepon 021-850-1629, Fax 021-850-1629, email estris777@gmail.com. Laporan auditor independen. Laporan nomor 07-D-2011-EMR. Pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Utama PT Peta. Kami telah mengaudit neraca PT Peta pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan oleh estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Peta tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dr. Edson SEAK MSI CPA nomor izin akuntan publik 30.37.20 Jakarta 25 Maret 2012. Baik, selanjutnya ada neraca 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan untuk tahun 2011 dinyatakan dalam rupiah, di mana jumlah aset lancar tahun 2012 sebesar 2.573.603.239 rupiah dan untuk tahun 2011 sebesar 2.509.663.843 rupiah. Dan jumlah aset tidak lancar sebesar
Rp1.912.845.220 pada tahun 2012 dan pada tahun 2011 sebesar Rp1.808.500.100 dan total jumlah aset pada tahun 2012 sebesar Rp4.490.448.459 dan pada tahun 2011 sebesar Rp4.318.163.943. Selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas, di mana jumlah kewajiban lancar tahun 2012 sebesar Rp365.505.344 dan tahun 2011 sebesar Rp560.187.957 dan jumlah kewajiban tidak lancar tahun 2012 sebesar Rp34.860.000. Jadi, jumlah kewajiban tahun 2012 sebesar Rp395.344 dan tahun 2011 sebesar Rp561.187.957. Dan jumlah ekuitas tahun 2012 sebesar Rp4.093.083.115 dan tahun 2011 sebesar Rp3.756.975.986. Jadi, total kewajiban dan ekuitas tahun 2012 sebesar Rp4.490.448.459 dan tahun 2011 sebesar Rp4.318.163.943. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Puspa. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan untuk tahun 2011 dinyatakan dalam rupiah, di mana dalam laporan laba rugi terdapat total laba bersih pada tahun 2012 sebesar Rp339.107.129 dan pada tahun 2011 Rp564.175.567. Selanjutnya yaitu laporan ekuitas. PT Peta laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan untuk tahun 2011 dinyatakan dalam rupiah. Saldo 31 Desember 2010 pada modal saham yaitu 1 miliar, pada saldo laba yaitu Rp2.192.800.419 dengan jumlah Rp3.192.800.419. Laba bersih 2011 pada saldo laba Rp564.175.567 dengan jumlah Rp564.175.567. Pada saldo 31 Desember 2011 pada modal saham 1 miliar, pada saldo laba Rp2.755.986 dengan jumlah Rp3.756.975.986. Pada laba bersih 2012 pada saldo laba Rp336.100.100
Rp7.129 dengan jumlah Rp336.107.129. Saldo 31 Desember 2012 terdapat pada modal saham 1 miliar, pada saldo laba 3 miliar 93.083.115 rupiah dengan jumlah 4 miliar 93.083.115 rupiah. Selanjutnya yaitu PT Peta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dengan angka perbandingan untuk tahun 2011 dinyatakan dalam rupiah. Harus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2011 sebesar Rp350.506.610. Pembayaran kas kepada pemasok pada tahun 2011 25 juta, karyawan dan lain-lain 15.235.100 rupiah. Harus kas bersih yang diperoleh oleh aktivitas operasi pada tahun 2011 Rp310.271.510 rupiah. Penurunan atau kenaikan bersih kas dan setara kas pada tahun 2011 sebesar Rp310.271.510. Kas dan setara kas awal tahun pada tahun 2012 Rp486.945.300 dan pada tahun 2011 Rp176.673.840. Kas dan setara kas akhir tahun pada tahun 2012 Rp582.694.551. Pada tahun 2011 Rp486.945.350. Selanjutnya yaitu pada laporan keuangan. PT Peta catatan atas laporan keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan untuk tahun 2011 dinyatakan dalam rupiah. Yang pertama, umum. PT Peta atau perusahaan didirak di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 30372 tanggal 23 April 1984 yang dibuat di hadapan James SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11.462 tanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/1984 tanggal 5 Mei 1984 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 1984. Perusahaan bergerak dalam bidang jual beli barang mebel khususnya spring bed. Kegiatan perdagangan barang mebel secara komersial telah dimulai pada tanggal 1 Oktober 1984. Perusahaan berkedudukan di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta.
Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut. Komisaris yaitu Ibu Intan, Komisaris yaitu Ibu Tati, Bapak Emil, Direktur Utama yaitu Bapak Rantung. Kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi penting. A. Dasar penyusunan laporan keuangan. Manajemen perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2012 dengan angka komparatif 2011 telah disajikan sesuai dengan sak-etap dan telah memenuhi semua persyaratan. Laporan harus kas menyajikan informasi perubahan historis atau kas dan setara kas entitas, menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. B. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah, sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan. C. Kas dan setara kas. Kas dan setara dengan kas, simpanan yang sewaktu-waktu dapat mencairkan dan investasi jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang. D. Piutang usaha. Piutang usaha dalam jumlah neto masing-masing saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha yang dibebankan menjadi piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih. E. Persediaan. Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Penyisihan untuk persediaan menggunakan dan yang lambat bergerak ditentukan berdasarkan penggunaan atau penggunaan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. F. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus. G. Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi dengan kepemilikan 20% sampai 50% dilakukan dengan metode ekuitas. Investasi pada entitas asosiasi lainnya dalam saham perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya. H. Aset tetap. Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 5%, kendaraan bermotor 10%, peralatan kantor dan toko 20%.
Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas mutu produksi atau peningkatan standar kinerja di kapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan. Sewa. Suatu sewa klasifikasi sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa klasifikasi sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa pembukuan sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. J. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan terdiri dari penjualan barang. Penjualan barang diakui ketika bukti perusahaan telah mengirim produknya kepada pelanggan. Pelanggan telah menerima barang dan terdapat keyakinan yang memadai bahwa akun dari penjualan tersebut akan dapat tertagih. Beban pada saat kejadian atau basis accrual. K. Pajak penghasilan. Perusahaan mengakui kewajiban atas pajak tahapan berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang dibayar untuk periode yang berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 3. Kas dan setara kas. Jumlah dari kas dan setara kas yaitu tahun 2012 senilai Rp582.694.551, 2011 Rp486.945.350, suku bunga per tahun 3% dan 2% pada tahun 2012 dan 2011 untuk deposito berjangka dalam mata uang dolar AS. 4. Piutang usaha. Jumlah dari total piutang usaha tahun 2012 yaitu Rp699.5.250, 2011 Rp849.791.598. Manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih sehingga penyisihan piutang ragu-ragu tidak diadakan. 5. Persediaan. Persediaan terdiri dari persediaan barang siap untuk dijual sebesar Rp1.206.450.000 pada tahun 2012 dan Rp1.136.000 pada tahun 2011. Manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha modal normal. Manajemen berpendapat tidak ada penurunan nilai persediaan. Persediaan di jaminan asuransi kerugian
kebakaran dengan nilai pertanggungan Rp 1 miliar untuk tahun 2012 dan 2011. Manajemen berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko tersebut. 6. Investasi pada entitas asosiasi. Perusahaan mempunyai pemilikan tidak langsung pada anak perusahaan berikut. Nama perusahaan PT Domba Kecil. Lokasi Jakarta. Kegiatan usaha industri farmasi. Kepemilikan 15%. Harga perolehan Rp210 juta. Nilai tercatat Rp200.750.000. PT Domba Putih Jakarta Industri Garmen 20%, Rp133.750.000. Nilai tercatat Rp124.750.000. Totalnya harga perolehan Rp343.750.000. Nilai tercatat Rp334.500.000. Tahun 2011. Nama perusahaan PT Domba Kecil. Lokasi Jakarta. Kegiatan usaha industri farmasi. Kepemilikan 10%. Harga perolehan Rp123.750.000. Nilai tercatat Rp123.750.000. PT Domba Putih. Lokasi Jakarta. Kegiatan usaha industri garmen. Kepemilikan 20%. Harga perolehan Rp120 juta. Nilai tercatat Rp133.750.000. Total dari harga perolehan yaitu Rp243.750.000. Nilai tercatat Rp257.500.000. 7. Aset tetap. Tahun 2012. Nilai buku bersih aset tetap yaitu saldo awal Rp1.551.100.100. Saldo waktu Rp1.578.345.220. 2011. Nilai buku bersih saldo awal Rp1.656.250.100. Saldo akhir Rp1.551.100. 8. Utang usaha pihak ketiga. PT Flora tahun 2012 Rp186.500.000. Tahun 2011 Rp170.629.006. PT Yuki Rp48.750.000. Tahun 2011 Rp250.630.000. Jumlah 2012 Rp235.250.000. Tahun 2011 Rp421.259.006. 9. Perpajakan. Utang pajak. Jumlah dari utang pajak yaitu berjumlah tahun 2012 Rp25.400.000.
Rp744.926. 2011 Rp32.323.038. B. Perhitungan pajak penghasilan. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut. Laba sebelum pajak tahun 2012 Rp424.389.155. Tahun 2011 Rp658.169.381. Koreksi fiskal, beban yang tidak dapat dikurangkan 2012 senilai Rp25 juta, 2011 Rp5.600.500. Penghasilan kena pajak final tahun 2012 Rp31.779.233. Tahun 2011 Rp8.654.500. Penyusutan aset tetap 2011 Rp8.187.500. Laba kena pajak tahun 2011 Rp646.927.881. Pajak penghasilan badan 2012 Rp49.882.026. 2011 Rp93.993.814. Pajak penghasilan pasal 22 10 juta pada tahun 2012. Pajak penghasilan pasal 25 tahun 2012 Rp24 juta, 2011 Rp88.143.000. Pajak penghasilan badan kurang bayar tahun 2012 Rp15.882.026. Tahun 2011 Rp5.850.491. 10. Utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan jangka pendek tahun 2012 Rp19.920.000. Utang sewa pembiayaan jangka panjang tahun 2012 Rp34.860.000. 11. Modal saham. Susunan pemegang saham perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebagai berikut. Pemegang saham PT Surya. Jumlah saham 40.000. Persentase kepemilikan 40%. Nilai nominal Rp300 juta. Bapak Emil 30.000. Persentase kepemilikan 30%, nilai nominal Rp300 juta. Ibu N. Tari, jumlah saham 30, persentase kepemilikan 30%, nilai nominal Rp400 juta. Jumlah dari saham yaitu 100.000. Kepemilikan 10%, nilai nominal 1 miliar. Pendapatan usaha. Penjualan 2012
miliar 451 juta rupiah. 2011 5 miliar 737 juta 251.350 rupiah. Retur penjualan 74 juta 247.000 rupiah 2012. 2011 15 juta 653.500 rupiah. Diskon penjualan 2012 11 juta 94.000 rupiah. Penjualan bersih 2012 5 miliar 365 juta 659.000 rupiah. 2011 5 miliar 721 juta 597.850 rupiah. 13. Beban usaha. Jumlah dari beban usaha yaitu 2012 815 juta 43.084 rupiah. 2011 691 juta 642.174 rupiah. 14. Tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2013. Selanjutnya, Jakarta, 25 Maret 2012. Nomor ML-0008-1247-2011. Hal manajemen letter. Kepada yang terhormat PT Peta, Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. UP pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan hormat, kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 22 Maret 2012. Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap pengendalian internal perusahaan seperti yang diharuskan dalam standar profesi akuntan publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan. Evaluasi terhadap pengendalian intern perusahaan ini bukanlah merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap pengendalian internal perusahaan dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami. Keadaan administrasi serta pengendalian internal perusahaan secara umum cukup baik. Akan tetapi selama pemeriksaan berlangsung kami menemukan beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen untuk diperbaiki. Untuk tercapainya pengendalian internal yang lebih baik ialah berikut ini kami sampaikan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan beserta saran perbaikannya. 1. Anggaran. Perusahaan belum menggunakan anggaran dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kami sarankan agar perusahaan mulai menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan atau pengendalian dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dengan demikian, setiap saat bisa dimonitor apakah ada kegiatan yang menyimpang dari rencana dan jika ada, bisa segera diambil tindakan untuk mengatasi penyimpanan tersebut.
Pada akhir periode bisa dibuat perbandingan antara anggaran dengan aktual dan dianalisis varian yang terjadi, dan bisa diketahui bagian mana yang bekerja secara efisien dan bagian mana yang tidak efisien. Komentar manajemen, kami akan mencoba menggunakan sistem anggaran di tahun 2012. 2. Auditor internal. Perusahaan belum mempunyai auditor internal yang mempunyai tanggung jawab atas penyediaan informasi mengenai cukup dan efektifnya suatu pengendalian internal dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Kami sarankan agar perusahaan mempunyai bagian audit internal untuk membantu setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, serta menyediakan analisis-analisis, penilaian-penilaian, rekomendasi-rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai kegiatan objek yang diperiksa. Juga untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data, informasi akuntansi yang dihasilkan bagian akuntansi, serta memeriksa apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan manajemen sudah ditaati oleh setiap bagian. Komentar manajemen, tahun 2012 akan diadakan bagian audit internal apabila memungkinkan. 3. Uang kas. Dari hasil perhitungan kas, tidak terdapat selisih antara kas secara fisik dengan kas buku kasir, tetapi kasir kas besar masih dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan. Kami menyarankan agar lebih baik kedua tugas tersebut dipegang oleh dua orang secara terpisah, dan perusahaan dapat melakukan perhitungan kas setiap bulan secara konsisten untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan. Komentar manajemen, setuju dan akan diperbaiki tahun depan. 4. Penagihan piutang. Pelunasan piutang untuk pembeli yang berada di Jabodetabek dilakukan melalui tenaga penjualan. Tenaga penjualan menerima pelunasan berupa uang tunai atau cek dan diberikan bukti pembayaran oleh tenaga penjualan. Kemudian tenaga penjualan akan menyerahkan kepada kasir. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan karena tenaga penjualan dapat membawa kabur hasil tagihan tersebut. Kami menyarankan agar untuk pelunasan piutang tidak dilakukan dengan uang tunai tetapi dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening bank atas nama perusahaan dan memberikannya kepada kasir. Setelah itu kasir akan membuatkan bukti pelunasan yang dapat diberikan melalui tenaga penjualan kepada pembeli. Tenaga penjualan hanya menerima pelunasan berupa cek atas nama perusahaan saja. Komentar manajemen, setuju dan akan diperbaiki tahun depan. 5. Laporan akun bulanan dari piutang usaha. Selama ini perusahaan belum mengirimkan laporan akun bulanan monthly statement of account kepada masing-masing pelanggan. Akibatnya banyak jawaban konfirmasi piutang yang hasilnya berbeda. Kami sarankan agar perusahaan mengirimkan laporan akun bulanan kepada masing-masing pelanggan agar piutang yang tercatat di pembukuan perusahaan menggambarkan tagihan yang sesungguhnya kepada masing-masing pelanggan. Selain itu, seandainya terjadi perbedaan saldo, bisa ditelusuri perbedaan sebelum akhir tahun. Komentar manajemen, setuju dan akan diperbaiki tahun depan apabila memungkinkan. 6. Inventarisasi aset tetap. Perusahaan tidak pernah melakukan inventarisasi atas aset tetap yang dimilikinya. Kami sarankan agar minimal setahun sekali perusahaan melakukan
menginventarisasi pemeriksaan fisik atas seluruh aset tetap yang dimilikinya untuk memeriksa kelengkapan aset tetap perusahaan, ada yang hilang atau tidak, dan bagaimana kondisi fisiknya, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Selain itu, seluruh aset tetap perusahaan perlu diberi nomor kode untuk memudahkan pengawasan. Komentar manajemen, setuju dan akan diperbaiki tahun depan. 7. Penyimpanan barang di gudang. Pada waktu pemeriksaan fisik persediaan, kami melihat bahwa penyimpanan barang kurang teratur, banyak barang ditumpuk dengan barang yang berlainan jenisnya sehingga mempersulit perhitungan persediaan. Kami sarankan agar barang disimpan secara teratur, jangan tercampur aduk agar perhitungan fisik bisa mendapat hasil yang akurat. Komentar manajemen, hal tersebut terjadi karena luas gudang tidak seimbang dengan jumlah barang yang kami usahakan untuk memperluas gudang. Surat komentar ini hanya ditunjukkan untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak di luar perusahaan untuk mencegah kemungkinannya timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian internal dan evaluasi serta uji yang kami lakukan atas pengendalian internal tersebut. Seandainya ada hal-hal yang kurang jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, kami bersedia untuk mendiskusikan hal tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan audit. Kantor Akuntan Publik, Dr. Edson AK, MSI, CPA, Reg. Neg. No. D.D. Strip 30371. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.